Halo, kumaha damang? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya, Agi Kurniasandi. Sejumlah berita menarik akan saya sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga akibat sopir mengantuk, sebuah minibus menabrak angkot syarat penumpang sehingga angkot terpental dan terbalik. Gazebo di kampus Universitas Siliwangi Tasikmalaya ambruk, belasan mahasiswa tertimpa. Terlibat cekcok mulut dengan istrinya, seorang pria tewas dibunuh oleh adik iparnya di Sumedang. Diduga karena sopir mengantuk, sebuah mobil pribadi menabrak keras angkot syarat penumpang sehingga angkot tersebut terbalik di kota Sukabumi Minggu siang. Tabrakan menyebabkan 8 penumpang terluka, 1 diantaranya terjepit badan angkot. Akibat kerasnya tabrakan, mobil angkot ini terbalik di Jalan RA Kosasi, Ciaul, kota Sukabumi Minggu siang. Dari video amatir warga, seorang penumpang terlihat terjepit badan angkot. Korban langsung dievakuasi warga untuk mendapat perawatan di rumah sakit. Selain itu, 1 penumpang dan sopir angkot juga menderita luka-luka. Tabrakan terjadi saat mobil pribadi ini melaju dari arah kota Sukabumi menuju Sukaraja. Namun diduga karena sopir mengantuk, mobil hilang kendali sehingga menghantam keras angkot yang datang dari arah berlawanan. Kerasnya tabrakan menyebabkan angkot berpenumpang 8 orang terpental lalu terbalik. Nah, saya lihat kiri kanan tuh ada angkot, banyak mobil lalu lalang, Pak. Terus jalan nggak sepi lah, banyak kendaraan. Waktu saya mau nyebrang, saya lihat dari arah kota, mobil Fortuner warna hitam udah bener ngambil jalan kanan, Pak. Angkot udah ke pinggir, angkot tuh sedikit, udah kayak apa? Ngasih jalan. Iya. Waktu saya lihat, kok makin ke kanan, jegur Pak langsung. Tapi di sananya terlihat kencang atau gimana Pak yang baru? Kalau saya sih kayaknya mah kelihatannya kencang kayaknya Pak. Saya posisinya itu kedenger tarik sampai angkot balik Pak. Sopir angkot mengaku berupaya menghindar, namun karena mobil pribadi melaju kencang dalam kondisi hilang kendali sehingga tabrakan tak terhindarkan. Ada penumpangnya Pak? Banyak, ada 8 orang. Oh. Tapi luka enggak? Hah? Luka enggak penumpang Ada 1 orang tuh laki-laki. Bapak itu mau arah mobil Fortuner itu dari arah Sukabumi, Pak? Iya, dari arah Sukabumi, saya mau ke Sukabumi. Berarti dia Dia yang nabrak itu. lawan arah atau gimana, Pak? Iya, lewat arah. Oh, makan jalan Bapak, jalur Bapak. Oh. Polisi langsung melakukan olah TKP untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Sopir mobil pribadi dan saksi di lokasi juga diminta keterangan untuk mengungkap kronologis kecelakaan. Asep Didi melaporkan dari kota Sukabumi. Masih berita tentang tabrakan, diduga mengalami remblong, truk tronton bermuatan kayu menghantam sebuah mobil dan pohon besar di Pangandaran. Truk bermuatan kayu ini terperosok hingga ke area perkebunan milik warga. Sebelumnya, truk yang melaju dari arah Pangandaran menuju kota Banjar hilang kendali akibat remblong Minggu pagi. Sementara dari arah berlawanan, sebuah mobil melaju. Tabrakan pun tak terhindarkan saat truk melintasi tikungan curam Dusun Empang Sari. Truk baru berhenti setelah menabrak pohon besar di dekat perkebunan milik warga. Sejumlah warga yang sedang beraktivitas di sekitar lokasi mengaku terkejut mendengar suara tuburkan kencang. Akibat kecelakaan ini, kedua sopir mengalami luka-luka akibat benturan hebat dan langsung dilarikan ke Puskesmas Kalipucang untuk mendapatkan perawatan. Saya kan di belakang mobil Toronton. Pas saya mau lewat ke Kalipucang, itu kan ada mobil Toronton dari arah Pangandaran mau menuju Jawa. Dari arah berlawanan itu ada Grand Livina. Mobil Toronton itu hilang kendali. Jadi diperkirakan itu mobilnya remblong, dilemparkan ke arah berlawanan. Jadi nabrak Grand Livina. Itu yang Itu kondisi si 2 pengendara itu gimana? alhamdulillah sih nggak ada korban jiwa. Udah dilarikan ke rumah sakit Kalipucang. Mobilnya rusak parah yang Grand Livina. Itu asli dari Pangandaran, orang Bojongjati yang dari
mobil Grand Livina. Petugas Satlantas Polres Pangandaran yang tiba di lokasi lalu mengamankan TKP. Petugas melakukan pendataan, memeriksa saksi-saksi dan mengatur arus lalu lintas. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Sebuah bangunan gazebo di kampus Universitas Siliwangi Tasikmalaya ambruk. Belasan mahasiswa yang berada di bawahnya tertimpa material bangunan dan dilarikan ke rumah sakit. Kamera pengawas merekam detik-detik ambruknya bangunan gazebo di kampus Universitas Siliwangi Tasikmalaya Minggu siang. Tidak ada tanda-tanda sebelum gazebo ambruk. Bahkan suasana di Tasikmalaya sedang cerah, tidak berangin kencang, tidak juga hujan deras. Mahasiswa yang ada di bawah atap bangunan menjadi korban. Ada sekitar 18 mahasiswa yang terluka. Naas, mereka tertimpa rangkaian baja ringan dan genting. 11 orang yang terluka ringan dilarikan ke klinik kesehatan, sementara 7 mahasiswa lain dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan medis lebih lanjut. Saat kejadian, gazebo yang ambruk sedang digunakan oleh mahasiswa Fakultas FKIP untuk berlatih drama menjelang ujian akhir semester. Gazebo dengan ukuran 5 x 6 meter dibangun pada tahun 2019 dengan menggunakan baja ringan. Pihak kampus sedang melakukan asesmen mengenai penyebab ambruknya bangunan gazebo. Yang rubuh itu gazebo. Gazebo bukan ruang kelas, bukan kantor. Jadi itu gazebo, semacam ruang terbuka seperti itu. Tapi memang sehari-hari suka digunakan untuk aktivitas mahasiswa. Cuaca pada saat itu memang tidak sedang dalam keadaan hujan ataupun ada angin yang besar yang bisa mempengaruhi konstruksi bangunan sampai rubuh gitu. Seperti itu sih memang berdasarkan tadi juga saya sempat cek juga ke lapangan dan nyari informasi juga di lapangan pada saat kejadian. Tidak ada cuaca ekstrim seperti itu. Gazebo tersebut memang sering dijadikan lokasi pementasan, diskusi atau tempat mahasiswa beristirahat. Saat ini pihak kampus masih terus melakukan pemeriksaan penyebab ambruknya gazebo agar hal serupa tak terjadi lagi. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya.